Halo, selamat pagi pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Kembali saya Suwiryo dalam program Power Breakfast setiap Senin pukul 7 pagi. Dan narasumber Power Breakfast kita kali ini adalah beliau belakangan ini sangat sibuk karena tugas dan perannya sangat strategis yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengawal program unggulan, program strategis Presiden, yakni makan bergizi gratis. Sudah tahu dong ya. Nah, bila dulu ia dikenal sebagai akademisi yang mumpuni karena banyak menerbitkan jurnal, kini ia adalah figur pertama yang menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di era dua presiden, Presiden Joko Widodo dan sekarang Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu saja kita ingin tahu di sela kesibukan yang begitu padat, bagaimana Pak Dadan meluangkan waktu untuk olahraga, barangkali untuk keluarga dan tugas lainnya. Saya langsung sapa beliau karena saya sudah ada di samping beliau, Prof. Dadan Hindayana. Halo, selamat pagi Prof. Pagi Mas Wiryo. Apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Saya panggilnya Prof apa? Dadan aja. Pak Dadan ya, karena nggak di kampus nih ya. Tapi ngomong-ngomong masih ngajar nggak Prof? Sudah nggak. Sudah nggak ya? Begitu saya diangkat jadi Kepala Badan Gizi, jabatan fungsional saya kan dicabut sementara ya. Sehingga saya sekarang lebih banyak mengurusi administrasi, jabatan struktural, sehingga nggak sempat ngajar ya Prof ya? Sempat, cuma masalahnya kalaupun saya ngajar kan ada kumnya. Yeah. Nah, saya sudah tidak butuh kum karena akhirnya itu kita berikan kepada teman-teman yang masih membutuhkan kum. Yeah. Jadi supaya saya lebih fokus. Kasihan mahasiswa juga kalau tiba-tiba harus ngajar, tiba-tiba saya dipanggil gitu. Jadi nanti kuliahnya itu terganggu dan saya paling takut diceritakan oleh mahasiswa di kemudian hari. Karena ngajarnya tanggung-tanggung ya Prof ya. Biasanya Pak Mas Wiryo kan pernah kuliah kan? Iya dong. Pernah SMA kan? Iya pernah. Ketika mereka berkumpul, reuni, yang diceritakan siapa? Pasti guru sama dosennya. Iya. Makanya saya paling takut dengan mahasiswa itu. Jadi saya tidak berusaha untuk tidak membuat cerita yang nanti bisa diceritakan kemudian hari 20-30 tahun kemudian. Itu kan gak enak banget. Menjadi bahan lucu-lucuan untuk reuni. Oke. Pak Dadan biasanya kalau orang kalau bilang mengatakan Senin pagi itu, aduh gimana ya sudah mulai padat lagi gitu ya. Iya. Nah Pak Dadan bagaimana aktivitas Senin pagi? Ya Senin pagi tentu kan bukaan minggu ya, dan itu bagian dari penuh rencana seminggu ke depan. Dan pagi-pagi kita biasanya sudah nyusun apa sih yang mau dikerjakan di minggu itu, dan kita sampaikan kepada hal yang lain. Dan kita di BGN seringkali rapat pimpinan di hari Senin. Ya, meskipun tidak setiap minggu, tetapi penyampaian itu kita biasanya sampaikan di Senin pagi, sebulan sekali atau sebulan 2 kali tergantung dari hal yang krusial segera diselesaikan. Iya. Nah itu kan pada saat di kantor ya Pak, biasanya langsung mereview apa capaian atau apa yang harus dilakukan. Sebelum berangkat kantor sempat olahraga atau sarapan dengan keluarga, kan waktunya begitu sangat padat banget Pak. Ya kalau dulu sebelum jadi Kepala Badan Gizi pasti saya jalan kaki. Dan kan sebelum jadi Kepala Badan Gizi waktunya leluasa, apalagi ngajar ya. Meskipun saya seringkali menggunakan hari Senin sebagai hari kuliah. Saya sering minta agar kuliah itu sepagi mungkin di hari Senin gitu, supaya selesai jam 9, jam 10, dan setelah itu saya bisa kemana-mana. Nah sekarang ketika sudah menjadi Kepala Badan Gizi, hampir tidak sempat untuk olahraga pagi. Karena begitu bangun pagi yang dibaca adalah rantaian pesan yang masuk di WA. Itu sempat makan banyak banget biasanya. Ya, saya punya kebiasaan, pokoknya sebelum tidur berapa pesan yang masuk saya habiskan. Scroll sampai perlu direspon, kalau perlu diteruskan. Kadang-kadang jam 1 baru selesai, jam 2 baru selesai, setengah 3 baru selesai, karena saya tidak ingin
di hari itu ada WA yang terlewat, supaya pagi-pagi itu tinggal WA baru. Nah, begitu bangun pagi hari Senin apalagi kita cek lagi, apalagi yang ada. Jadi pagi, malam dan pagi itu adalah bagian ngecek pesan yang masuk. Sarapannya apa Pak kalau pagi? Kalau sekarang telur ya? Ya, telur rebus 2. Telur rebus 2 ya? Yang lain nggak ya Pak? Kadang gantian dengan buah ya. Oh, buah. Tapi lebih seringnya telur 2. Ya. Ini telur ini salah satu menu yang ada di makan bergizi gratis. Apalagi buah itu ya memang sebetulnya dari mulai 2018 itu saya termasuk penganut intermittent fasting yang sering melewatkan sarapan. Cuma belakangan ini karena ada hal yang harus saya selesaikan, jadi sarapannya telur. Sarapannya telur ya? Olahraga dulu sering jalan, sekarang nggak pernah Pak? Sekarang olahraganya Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja ya? Kalau ada sempat pagi-pagi ke fitness center. Kalau tidak ya Sabtu Minggu aja. Iya. Waktu aktivitas Bapak kan begitu sangat padat ya Pak? Kadang dari Senin, Sabtu, Minggu, Senin lagi gitu ya. Itu sangat karena banyak orang yang berkepentingan, melaporkan dan lain sebagainya. Waktu dengan keluarga bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah keluarga sudah memahami. Oh, memahami. Iya. Kebetulan saya kan ada punya 2 anak yang dua-duanya sudah berkarir ya kan. Terus di rumah ada istri yang sudah lama juga memahami kesibukan. Karena sebelum jadi kepala badan gizi pun saya jarang sekali ada di rumah. Sabtu Minggu pun beraktivitas, jadi mereka sudah tidak kaget. Sudah terbiasa ya Pak ya. Yang penting pagi sebelum berangkat kita pasti ngobrol. Malam pasti sudah tidak sempat, tapi kita kesempatannya pagi-pagi. Pagi-pagi ya, sebelum dan weekend mungkin sekali-kali lah makan siang gitu. Nah sekarang kan kita mulai serius sedikit nih, Prof ya, soal makan bergizi gratis. Ini kan program yang baru, Prof. Program strategis Presiden ya. Sekarang sudah berapa banyak, Prof? Alhamdulillah hari ini sudah ada 17.060 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi, di 509 kabupaten, di 7.022 kecamatan. Dan sudah berpotensi melayani 48 juta, mendekati 49 juta penerima manfaat, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kemudian seluruh anak sekolah dari PAUD sampai SMA, juga para santri dan sekolah keagamaan lainnya. Jadi Mas Wiryo mungkin sudah bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Gizi sekarang sudah bisa memberi makan mungkin seluruh 3 negara di ASEAN, Malaysia, gabungan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kita sedang ngejar target untuk bisa mencapai populasi Korea Selatan 51,5 juta. Nah, target kita itu mungkin minggu depan bisa kita capai. Iya. Ini kan capaiannya kan memang progresnya ditagih terus oleh Presiden ya, Pak Dadan. Jadi adakah misalnya dalam waktu sekian harus mencapai sekian? Target-targetnya terencana dan tercapai. Awalnya sih target kita kan hanya membangun 5.000 SPG di tahun 2025 dengan dana 71 triliun. Dan kita akan melayani maksimal 17,5 juta. Tapi kemudian karena Pak Presiden sering pergi ke daerah dan melakukan kunjungan, yang dituntut oleh masyarakat, anak-anak dan ibu-ibu adalah kapan kami dapat MBG. Sehingga Pak Presiden melihat bahwa program ini harus lebih cepat. Sehingga kami dipanggil dan minta agar 82,9 juta dilakukan secepatnya.
Oke. Dan alhamdulillah kita bisa lakukan. Target kami sebetulnya 82,9 juta itu akhir tahun ini. Tapi kita lihat kan progresnya nih ya. Dan dengan berbagai macam dinamikanya, saya kira tahun ini kita bisa minimal melayani 60 juta penerima manfaat. Ya. Oke, baik. Ini enak ya sambil dengerin lagu ya Prof ya. Kedengaran jelas nggak lagunya? Nggak apa-apa ya, enak kali ya. Baik, ya Prof. Target berikutnya kan memang sangat tinggi ya, yang disampaikan tahun depan. Nah, apakah akan ada penambahan SPPG baru atau sebetulnya sudah cukup, Prof? Ya, target kita kan membangun 25.400 SPPG di aglomerasi dan kemudian 8.200 SPPG di daerah terpencil. Jadi total kurang lebih akan menjadi 33.000 SPPG. Dan tahun ini akhir Desember saya perkirakan kita akan membentuk minimal 20.000 SPPG di daerah aglomerasi dan kurang lebih sekitar 300-an SPPG di daerah terpencil. Daerah terpencil. Ya, dan kita akan kejar agar dalam bulan awal-awal tahun Januari Februari seluruh SPPG-nya sudah bisa terbentuk. Ya, Pak, dari SPPG yang sudah berdiri dan melayani ya jutaan penerima manfaat, evaluasi apa sih Pak yang terus dilakukan BGN? Ya, tentu karena SPPG ini tumbuhnya sangat pesat, keragaman kualitas dari masing-masing SPPG tidak sama, jadi target kita adalah bagaimana kita ratakan kualitasnya, baik itu fasilitasnya maupun kualitas layanannya, dan agar layanannya semakin bisa diandalkan, kami sudah batasi jumlah penerima manfaatnya. Dari awal-awal ada yang melayani 3.000, 3.500, 4.000. Sekarang kami batasi maksimal di 3.000. Itu pun kalau SPPG itu memiliki juru masak yang profesional. Kalau tidak memilikinya, maksimal 2.500. 2.500 ya. Karena banyaknya ada beberapa kejadian lah, dan itu hasil evaluasinya kami melihat bahwa terlalu banyak yang dilayani mungkin membuat para petugas di lapangan kewalahan, makanya kami turunkan jumlah penerima manfaatnya. Selain kami lengkapi dengan hal-hal yang sangat krusial dalam keamanan pangan, mulai dari kita menguji bahan bakunya dengan rapid test, kemudian kita lengkapi dengan alat sterilisasi untuk food tray, kemudian airnya juga harus kita gunakan air-air yang bersertifikat karena kualitas air dari satu daerah ke daerah lain berbeda. Dan juga kita intensifkan pelatihan dan bimbingan untuk para penjamah makanan. Iya, sebetulnya kan BGN menerapkan standar yang tinggi ya, Prof ya, untuk SPPG ini, karena itu nanti akan hasilnya juga terasa betul untuk siswa, kualitas dari makanannya, gizinya dan sebagainya. Nah, pengawasannya itu nanti bagaimana, Pak Dadan? Ya, kami secara ketat ya melakukan pengawasan sebenarnya hampir seminggu 2 kali. Dulu sih sebelum terlalu banyak hampir tiap hari, tapi karena sekarang sudah semakin banyak, kita gilir cara komunikasinya. Di instansi dalam sendiri di BGN kita memiliki organ deputi pemantauan dan pengawasan yang selalu keliling ke berbagai daerah, dan juga kita memiliki inspektorat untuk mengecek terkait dengan penggunaan anggaran dan lain-lain. Sekarang kita juga bekerja sama dan kebetulan kan juga sudah keluar Perpres tentang tata kelola, sehingga kita bisa berbagi tugas terkait dengan pengawasan ini. Contohnya kita melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM dan seluruh dinas kesehatan di Pemda-Pemda terkait dengan pengawasan mutu kualitas layanan dari SPPG di setiap daerah itu. Dan jadi kami sendiri terbantu dengan kerjasama ini, dan alhamdulillah masyarakat pun sekarang beramai-ramai mengawasi. Hampir semuanya ikut terlibat, baik BPKP, kemudian Ombudsman, kemudian KPAI, komite sekolah,
masyarakat secara umum ikut mengawasi program kami, dan kami cukup senang, cukup terbantu sebetulnya. Selain juga kami mewajibkan kepada seluruh SPPG untuk memunculkan menu-menu yang mereka buat setiap hari agar terjadi pengawasan publik, dan itu memang ya kita minta agar mereka memuat itu supaya kita juga mudah mengawasinya dan publik mengawasinya mudah juga. Iya. Ada kekhawatiran tidak sih Pak misalnya ya, karena kan ini melibatkan ribuan SPPG dan sebagainya ya, satu persatu atau daerah-daerah tertentu begitu ya, yang mungkin agak sulit terjangkau dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana? Ya kita kan membuat suatu sistem ya, di mana SPPG itu kan memang melayani daerah sekitar yang radiusnya tergantung daerah nih. Kalau di pedesaan itu 6 kilo, kalau di kota itu 4 kilo. Dan tapi batasannya adalah pengiriman maksimal 30 menit. Jadi memang kami desain semua SPPG seperti itu. Dan untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh daerah sekitar lebih dari 30 menit, kita masukkan ke dalam SPPG terpencil, dan kita bangun di daerah terpencil itu sendiri. Jadi memang kami desain supaya seluruhnya seragam, ada dalam satu klaster, di mana SPPG selalu bisa mengirim dalam waktu maksimal 30 menit kepada penerima manfaat. Dan mungkin yang akan menyulitkan beberapa daerah nanti terkait dengan distribusi ya, dari rantai pasok ke SPPG-nya. Nah, kalau SPPG-nya sih semua desain di dalam klaster di mana SPPG menjangkau maksimal 30 menit. Jadi itu seragam. Nah, sekarang kan standar BGN punya rentang waktu yang harus benar-benar ditaati. Misalnya SPPG ini menjangkau wilayah ini dengan rentang waktu 30 menit maksimal, katakanlah seperti itu. Ke depan Pak, apakah memang akan terus ditambah Pak, mengingat kebutuhan juga akan? Ya, kami sekarang sedang menyisir itu. Jadi kan seluruh pendaftaran untuk menjadi mitra kan melalui portal mitra ya, mitra.bgn.co.id, dan kami sudah tutup permanen karena calon mitra kita sudah cukup. Dan sekarang yang kita lakukan adalah menyisir satu-satu setiap daerah itu, apakah masih ada penerimaan manfaat atau calon penerima manfaat yang masih terlewat. Jadi kita pokoknya pastikan di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada ibu hamil yang terlewat, ibu nyusui yang terlewat, anak balita yang terlewat, anak sekolah yang terlewat, santri yang terlewat, dan sekolah keagamaan yang terlewat. Termasuk anak-anak putus sekolah yang mungkin tadinya sekolah di SD, kemudian karena satu dan lain hal terputus, kemudian tidak sekolah. Nah, kita sekarang sedang cari mereka itu bisa kumpul di mana gitu. Jadi juga untuk santri-santri yang secara formal tidak terdaftar di Kementerian Agama kan banyak tuh. Nah, kita sedang identifikasi juga dan berapa banyak. Disisir semua. Disisir semua. Pokoknya kita ingin pastikan tidak ada anak usia dalam kandungan sampai usia SMA yang terlewat dari program makan bergizi ini. Jadi slogannya MBG itu apa? Makan bergizi hak anak Indonesia. Hak anak Indonesia. Makan bergizi hak anak Indonesia. Hak anak Indonesia. Jadi seluruhnya. Ya. Dan negara hadir untuk memenuhi hak anak Indonesia itu atas makan bergizi dan dengan menu gizi seimbang. Wah, ini anggarannya tentu sangat besar banget kalau seluruh anak Indonesia. Ya pasti, karena gini, Mas Wiryo harus tahu, Pak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategik negara untuk menghasilkan kualitas SDM untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan ini memang penting sekali karena Indonesia kan masih tumbuh ya, 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Nah, sekarang sebetulnya bukan masalah pertumbuhannya, tetapi berasal dari keluarga mana yang menambah populasi ini. Dan Mas Wiryo harus tahu ternyata anak-anak yang menjadi penambah populasi Indonesia itu mayoritas berasal dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun.
Bahkan sebetulnya di 3 provinsi besar di Jawa ini yang paling menyedihkan. Karena rata-rata pendidikan di Jawa Barat itu 8,8 tahun. Jawa Tengah itu 8,01 tahun. Jawa Timur 8,11 tahun. Jadi artinya anak-anak ini lahir dari keluarga rata-rata lulusan SD. Yang pendapatan orang tuanya itu mungkin 1 juta, 1,5 juta, dan anaknya itu kalau di anggota rumah tangga itu ada statistiknya itu 4,78. Artinya kalau ada 100 keluarga kelas miskin, 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya 2. Jadi rata-rata anaknya 2,78. Jadi lebih dari 2,5 gitu. Dan inilah sumber pertumbuhan penduduk Indonesia, baik sekarang maupun nanti di 2045. Oleh sebab itu tidak heran kalau 60% anak ini tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% anak ini juga jarang minum susu, bahkan tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Nah, kalau anak-anak ini kita tidak intervensi dari sekarang, kita khawatir mereka akan tumbuh 20 tahun kemudian menjadi tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas. Makanya kemudian Pak Presiden mencanangkan program ini, berapapun biayanya dibiayain, dan kita laksanakan melalui satu program intervensi pemenuhan gizi untuk menyiapkan generasi mendatang yang lebih berkualitas. Karena anak-anak yang sekarang dalam kandungan besok lahir 20 tahun kemudian akan menjadi tenaga kerja produktif. Ya kan? Apalagi yang sudah di SMA 20 tahun kemudian mereka akan menjadi pemimpin negara kita kan. Kalau dia tumbuh tidak optimal, saya kira kita akan rugi ya. Dan oleh sebab itu saya kira investasi besar-besaran terhadap SDM kita untuk masa datang saya kira sangat urgen dilakukan. Dan untuk itulah BGN hadir. Betul. Ini investasi jangka panjang ya, Pak Dadan ya, karena 2045 ini Indonesia emas. Kalau dari sekarang nggak disiapkan gizinya dan lain sebagainya, rasanya sulit kita bersaing dengan negara-negara. Ya, karena gini, ada kajian yang cukup menarik secara ilmiah. Anak-anak yang sehat itu akan menjamin pada masa tuanya memiliki produktivitas tinggi dan pendapatan tinggi. Dan ketika masa tuanya memiliki produktivitas tinggi dan pendapatan tinggi, keturunannya lebih baik. Nah, anak yang sakit, yang tidak tumbuh sehat, itu masa tuanya kurang produktif dan bahkan pendapatannya rendah. Dan itu akan menghasilkan anak keturunan yang kurang berkualitas. Makanya kita kejar agar anak-anak ini tumbuh sehat, cerdas, kuat, ceria, agar masa tuanya produktif dan dijamin pendapatannya, supaya nanti pada saat masa tua dia bisa menghasilkan keturunan yang jauh lebih bagus. Dan ini untuk 10% penduduk Indonesia sudah terjadi. Anak-anak seperti kita dulu kan orang kampung ya, kemudian tiba-tiba jadi sarjana, kemudian memiliki kesempatan untuk bekerja lebih baik, mendapatkan pendapatan lebih tinggi. Anak kita jauh lebih baik dibanding kita. Anak saya aja sekarang tingginya yang pertama 181, yang kedua 185. Karena dia memiliki gizi yang lebih baik, karena orang tuanya memiliki kesempatan yang lebih baik. Dan saya yakin nanti anak-anak kita nih, dia akan memikirkan anak-anak keturunannya lebih bagus lagi gitu. Kita nggak perlu takut lagi ancaman stunting ya, Pak Dadan ya. Betul. Nah, baru-baru ini kan Presiden berkunjung meninjau secara langsung ya, Pak Dadan, ke Aceh, Sumatera dan sebagainya. Jadi di sana Presiden melihat secara langsung SPI dan lain sebagainya ya. Jadi dialihkan ke korban bencana itu bagaimana? Ya, alhamdulillah kita memang merancang SPG ini hadir di tengah-tengah komunitas di seluruh Indonesia dan jumlahnya besar. Dan dari awal kita sudah memprediksi someday, suatu hari ini akan bermanfaat ketika darurat terjadi. Dan ini sudah terbukti ketika banjir di Cikarang, kemudian BNPB mendirikan tenda.
Nah, kemudian Babinsanya bingung harus minta bantuan kemana? Ke SPPG. Jadi kita ngasih makan yang di Cikarang itu pagi, siang, malam. Kemudian terjadi letusan Semeru di Jawa Timur. Nah, SPPG juga yang menghandle pengungsinya. Nah, sekarang di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumbar, alhamdulillah di hari pertama kejadian yang siap melayani pengungsi adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan hari ini ada 106 SPPG di Aceh yang melayani pengungsi. Ada 148 yang melayani di Sumatera Utara dan 66 di Sumatera Barat. Jadi sekarang ada 320 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang berperan dan berfungsi melayani para pengungsi. Lebih dari 600.000 porsi setiap hari melayani para pengungsi di daerah. Dalam keadaan darurat ya? Dalam keadaan darurat. Jadi alhamdulillah, karena kita desain kan SPPG ini semi industrialis. Betul. Jadi bisa melayani 3.000 orang dengan peralatan yang standarnya tinggi, dengan SDM yang sudah dilatih, sehingga ketika kejadian itu mereka sudah siap secara masif melayani penerima manfaat yang sekolah-sekolahnya juga kebanjiran sehingga tidak sekolah, anak-anak ada di pengungsian. Akhirnya kita melayani pengungsian, dan alhamdulillahnya sekarang masyarakat sudah mulai melihat bahwa ada fasilitas yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi. Jadi Badan Gizi tetap membiayai untuk 1 kali makan. Nah, kemudian yang makan pagi dan malamnya disupport oleh para donatur atau para masyarakat Indonesia yang peduli dengan bencana, mengirimkan logistiknya ke SPPG, dimasak di SPPG untuk makan pagi. Nah, siangnya yang membiayai Badan Gizi, yang malamnya juga dari logistik yang dikirimkan oleh masyarakat, sehingga SPPG bisa memberikan pelayanan kepada pengungsi itu pagi, siang, malam. Dan alhamdulillah Bapak Presiden melihat itu dan mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi. Iya, betul. Wah, rasanya di tengah situasi yang begitu sangat hektik gitu ya, situasinya di sana, Presiden melihat langsung dan Presiden telepon memberikan semangat apresiasi ini. Ya, karena gini kan, sebetulnya ketika bencana terjadi, maka pemerintah harus hadir di masyarakat. Nah, kebetulan SPPG ini kan siap, dan saya melihat SPPG ini bagian terdepan dari Badan Gizi Nasional sebagai organ pemerintah. Jadi kami hadir itu sebagai representasi pemerintah. Itu bukan toboksi kami, tapi ketika kami siap, kami layani yang bisa kami lakukan, dan nanti ketika situasi sudah terkendali gitu, BNPB, kemudian TNI, Polri, Kementerian Sosial melakukan perannya. Nah, ketika kami tetap diminta bantuan, kami tetap laksanakan. Pak, di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, apakah ada SPPG yang terdampak, Pak? Ada. Karena di Aceh itu ada 129 SPPG yang sekarang tidak berfungsi. Ada di antaranya yang tersapu, meskipun jumlahnya belum kita tahu, tapi yang 129 belum ada keterangan karena mungkin kesulitan sinyal dan lain-lain. Di Sumatera Utara juga demikian, di Sumbar juga demikian. Nah, kami belum ngecek berapa yang terdampak gitu. Nanti setelah masa darurat ada dan masuk di recovery, kami akan identifikasi berapa yang sebetulnya terdampak atau hilang karena musibah. Tapi alhamdulillah di Aceh itu masih ada 106 yang bisa melayani pengungsi, ada 80 yang tetap melaksanakan penerima manfaat yang normal. Nah, di Sumatera Utara ada 148 yang tetap melayani pengungsi, dan di Sumatera Barat ada 66. Jadi masih cukup banyak yang bisa berfungsi untuk melayani para pengungsi. Nah, Pak Dadan, rencananya itu nanti bagaimana Pak recovery untuk SPPG yang lumpuh total atau hilang, tersapu dan lain sebagainya? Ya, kita sedang memikirkan
agar mereka yang tersapu ini kan kontribusi mitra nih. Iya. Mas Wiryo harus tahu bahwa 17.060 SPPG yang sekarang berdiri ini 100% investasi masyarakat. Jadi belum serupiah pun dari uang negara. Ini kontribusi masyarakat luar biasa. Makanya saya selalu mengucapkan terima kasih kepada para mitra yang ikut menyukseskan program ini. Dan setelah masa darurat selesai, kemudian nanti masuk masa recovery, kami akan identifikasi SPPG yang terdampak dan kami akan pikirkan untuk mengganti fasilitas yang mereka bangun, karena gimana pun kita harus memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk tentu saja para mitra Badan Gizi Nasional. Caranya sedang kami pikirkan, ya, apakah solidaritas dari mitra-mitra seluruh Indonesia yang mungkin nanti akan ikut membantu membangunkan SPPG yang terdampak, atau mekanisme lain sedang kami pikirkan. Iya. Jadi mereka tidak perlu khawatir ya, Pak. Nggak usah, karena negara sudah berhutang sama mereka. Program ini bisa jalan karena kontribusi mereka. Jadi saya kira Badan Gizi akan memikirkan semua pihak yang terdampak karena bencana. Supaya mereka bisa pulih cepat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Karena program ini kan dirancang tidak hanya untuk melakukan intervensi pemenuhan gizi, tapi juga ingin meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi mitra-mitra yang sudah bersemangat membantu program ini dan kena dampak, saya kira negara harus hadir untuk agar mereka kembali bisa menata hidupnya dengan baik. Dan juga bisa mendapatkan income yang cukup, dan tentu saja program ini sangat penting dengan keterlibatan mereka. Nah, ini menarik, Prof, karena program makan bergizi gratis kan bukan hanya memperbaiki gizi, ya, gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperbaiki ekonomi masyarakat, gitu ya. Mungkin bisa ceritakan, Prof, dampaknya seperti apa sih? Ya, alhamdulillah ketika pertama kali ya, ketika para mitra membangun SPPG, maka di situ sudah mulailah aktivitas ekonomi terjadi. Ada berapa pekerja yang dilibatkan dalam membangun SPPG. Berapa banyak bahan material yang digunakan untuk membangun SPPG. Itu sudah mulai itu. Nah, ketika SPPG terjadi, sudah hadir, maka akan ada 50 orang yang akan bekerja di SPPG. Akan ada 15 supplier yang akan memasok bahan baku ke SPPG. Kalau satu supplier mempekerjakan 2 sampai 15, ini kan kurang lebih sekitar 50, 60 sampai 75 yang bekerja, yang terlibat dalam supplier. Jadi itu sudah 125 ribu orang dalam satu SPPG. Kemudian kebutuhan rantai pasoknya cukup menarik, karena satu SPPG satu bulan itu butuh 5 ton beras. Satu bulan? Satu bulan. Satu SPPG? Satu SPPG, itu artinya 10 ton gabah kering giling. Itu artinya harus dihasilkan oleh 2 hektar lahan. Satu bulan itu. Betul. Jadi kalau 1 tahun kan butuh 24 hektar luas panen padi. Kalau dipanannya lahannya itu tanam 1 kali setahun, kan 24 hektar. Kalau setahun 2 kali kan artinya 12 hektar. Kalau 3 kali setahun kan artinya 8 hektar. Jadi kalau masing-masing daerah memiliki lahan yang airnya mengalir terus, itu minimal harus ada 8 hektar lahan padi untuk bisa memasok satu SPPG. Sekali kasih makan pisang, itu kan 3.000 pisang. Mas Wiryo tahu nggak berapa sisir itu? Wah. 3.000 pisang itu kan, kalau rata-rata satu sisir 20, ini jarang sekali sebetulnya pisang dengan 20. Saya ambilnya yang bagus lah. 20 pisang dalam satu sisir, itu artinya 150 sisir. Berapa tandan itu? Kalau satu tandan 10, itu artinya ada 15 tandan. Satu pohon kan satu tandan. Jadi satu kali ngasih makan pisang kepada penerima manfaat, itu 15 pohon pisang harus ditebang, tuh harus ada. Kalau 2 kali seminggu kan 30 pohon pisang. Kalau sebulan 120 pohon pisang. Setahun 1.440 pohon pisang. Berapa hektar itu? 1 hektar itu diisi oleh 1.000 rumpun. Jadi harus ada 1,5 hektar. Jadi satu SPPG bagusnya memiliki 15 hektar luas kebun pisang.
Ya kan, itu kalau dikalikan 30.000 berapa hektar. Nah, kemudian satu kali ngasih makan telur, itu harus ada 3.000 telur. Nah, 3.000 telur itu dihasilkan oleh berapa ayam? Satu induk ayam itu meletakkan 0,8 telur per hari, artinya 2 hari sekali. Jadi kalau ingin ada 3.000 telur, maka 3.000 kali 100 bagi 80, itu kurang lebih harus ada 3.750 ayam, atau kita luruskan 4.000 ayam. Jadi satu SPPG harus ada 4.000 ayam, atau kalau satu kandangnya 1.000 harus ada 4.000, ada 4 kandang ayam petelur. Ya. Dan ini kan membutuhkan jagung juga, karena pakannya 50% jagung. Ini harus berapa jagung setiap bulan untuk bisa ngasih makan 4.000 ayam. Saya sudah hitung tuh, 1,5 hektar panen jagung harus ada setiap bulan. Nah, kalau kita ngasih makan sapi, ya kan, ini menarik nih. Anak Indonesia kan jarang makan daging sapi ya, apalagi saya tahu misalnya di Sukabumi di Warung Kiara itu mungkin setahun sekali mereka ketika Idul Adha. Nah, sekali ngasih makan daging sapi, satu sapi harus dipotong untuk satu SPPG. Jadi kalau sekarang misalnya ada 17.000 SPPG nih, BGN kemudian bilang nanti hari Senin kita masak daging sapi ya, itu harus ada 17.000 ekor sapi dipotong hari itu. Jadi ini kebutuhan yang luar biasa. Kemudian di Tangerang Selatan anak-anak senang makan lele. Sekali ngasih makan lele kan 3.000 lele. Itu berapa kolam tuh? Itu 2 kolam bioflok. Jadi satu bulan berapa? Harus ada 8 kolam bioflok. Jadi kalau ingin dipasok lokal harus ada 32 kolam bioflok. Ini kesempatan untuk masyarakat menciptakan rantai pasok, berusaha. Nah, susu satu kali hari itu untuk 3.000 orang dengan 150 mililiter itu butuh 450 liter susu. Jadi harus ada 40 sampai 50 ekor sapi di satu SPPG. Baru kita bisa ngasih minum susu setiap hari yang bisa dipasteurisasi. Jadi ini sekarang tantangan terbesar bagi Badan Gizi adalah bagaimana bisa memenuhi rantai pasok tersebut. Dan dengan demikian juga BGN sekarang bisa menyetel harga. Jadi kalau misalnya tekanan terhadap telur terlalu tinggi, seperti di bulan Desember ini harga telur udah mulai naik, ayam mulai naik karena banyak digunakan untuk program makan bergizi. Kami sudah memberikan edaran kepada SPPG, ini adalah hari ikan, bulan ikan, mohon bulan Desember ini lebih banyak masak ikan, supaya tekanan terhadap telur sedikit agak turun gitu supaya ikan naik. Nah, kemudian kita tahu harga kentang turun nih. Nah, kita sudah buat edaran, tolong ya 1 hari dalam seminggu masak kentang sebagai pengganti nasi, harga kentang langsung naik. Jadi kita sekarang udah bisa setel nih. Kita sekarang punya orang yang bisa mantau harga di setiap wilayah. Ketika harganya naik, kita minta agar penggunaannya diturunkan. Betul. Ketika harganya rendah, kita tolong gunakan itu supaya harganya naik. Gitu. Jadi sudah kelihatan banget ya, Pak Dadan, dampaknya luar biasa. Rantai pasok, ekonomi masyarakat juga meningkat. Karena itu semuanya nggak boleh ada yang impor ya, nggak ada ya. Susu karena gini, misalnya nggak boleh. Makan bergizi gratis ini kan BGN tidak membuat menu nasional. Makanya kita mewajibkan ada ahli gizi di setiap SPPG karena kita menginginkan agar menunya itu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi kalau di satu daerah tidak ada sapi perah, saya selalu katakan jangan memaksakan ngasih susu. Karena kalau memaksakan ngasih susu, maka impor akan datang. Jadi selama belum ada sapi perah di tempat itu, ganti saja dengan sumber kalsium lainnya. Banyak pilihan. Kemudian ketika ada satu daerah yang belum siap dengan rantai pasoknya, kalau bisa rantai pasok nasional atau daerah sekitarnya. Betul. Pak Dadan, ini yang menarik kan ke depan BGN kan tidak hanya memberikan penerima manfaat ya, tidak hanya anak didik, tidak hanya sekolahnya, tapi barangkali ibu hamil. Kalau ibu hamil sekarang sudah. Sekarang sudah. Nah, yang terbaru kan misalnya lansia. Kalau lansia ini sebetulnya itu gimana sebetulnya? Kalau lansia itu dan anak-anak jalanan itu gimana? Kalau anak jalanan itu adalah penerima manfaat usia sekolah. Ini sudah jadi target kita.
Tapi kalau lansia nih kita belum diskusi dengan Kementerian Sosial, karena selama ini yang memberikan pelayanan Kementerian Sosial. Termasuk disabilitas itu ya? Kalau disabilitas sudah masuk di dalam masuk. program makan bergizi karena sudah banyak ke sekolah luar biasa yang sudah kita layani. Iya. Tapi kalau lansia nih memang kan ranahnya Kementerian Sosial. Nanti kami akan diskusi dengan Kementerian Sosial apakah dilanjutkan oleh Kementerian Sosial atau digabung ke dalam program makan bergizi gratis. Oke. Tahun depan targetnya apa? Tahun depan target tentu saja kita akan penuhi seluruh target penerima manfaat 82,9 juta itu agar bisa setiap hari mendapatkan program makan bergizi sehingga seluruh anak penerima manfaat itu mendapatkan haknya. Ya. Nah kemudian tahun depan itu kita sudah mulai masuk ke tahap berikutnya karena tahap ini kan tahap intervensi ya. Ya. Jadi yang tadinya tidak pernah punya akses mendapat punya akses. Nah tahun depan kita sudah mulai ikuti dengan edukasi. Ya. Jadi selain mereka mendapatkan haknya, intervensi pemenuhan gizi, tapi kita sudah mulai masuk dengan edukasi memilih makanan sehat. Wah. Gitu. Nanti kalau ini sudah selesai, step berikutnya atau langkah berikutnya adalah membiasakan atau edukasi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat itu kan sudah perpaduan antara makan bergizi, olahraga yang terukur, istirahat yang cukup, dan pola pikir yang positif. Baik. Pak Dadan, tanpa terasa hampir 1 jam kita berbincang pagi hari ini luar biasa. Nah, tentu saja masyarakat harapannya ya Pak Dadan, masyarakat bisa mendukung program ini karena semuanya akan kembali ke masyarakat. Anak-anak kita jadi sehat, kuat dan cerdas, dan ekonomi juga tumbuh hebat, gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat mendukung kami, dan saya sudah melihat tanda-tanda kontribusi masyarakat ini. Ada cerita yang menarik di Lumajang ini. Masyarakat di sana mengharapkan ada satu SPPG berdiri, tapi sampai sekarang tidak bisa berdiri karena ada kandang kambing. Karena tidak boleh SPPG berdiri kalau ada tempat sampah, ada kandang gitu. Nah, masyarakat setempat sekarang sudah sepakat dan bersedia agar kandang kambing pindah, bukan SPPG yang pindah. Jadi itu masyarakat sudah menyadari pentingnya hadirnya SPPG karena mereka sudah sadar bahwa setiap SPPG berdiri maka masyarakat sekitar akan bisa bekerja di SPPG. Ada 15 supplier yang terbentuk dan petani peternak nelayan bisa memasok SPPG, dan saya kira insya Allah makin lama orang akan menyadari betapa pentingnya program makan bergizi karena makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Itu yang penting. Baik, Pak Dadan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk El Sinta dalam program Power Breakfast. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Sukses Pak ya. Terima kasih. Baik, pendengar dan netizen, demikian tadi Power Breakfast bersama Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Indayana. Saya Suwiryo. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.